slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing sukses raih podium 3 di Sprint Race MotoGP Mandalika. Sprint Race MotoGP Mandalika 2024 berlangsung penuh drama, menyuguhkan pertarungan intens di sirkuit internasional Mandalika. Salah satu kisah inspiratif datang dari Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, yang berhasil meraih podium ketiga setelah memulai balapan dari posisi ke-12. Sementara itu, Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team akhirnya keluar sebagai juara. Sprint race ini dimulai dengan tensi tinggi sejak lampu hijau menyala. Jorge Martin, yang memulai dari pole position, langsung mengambil kendali atas balapan dengan kecepatan yang sangat impresif. Namun, di lap pertama, Martin melakukan kesalahan fatal. Dalam upaya untuk menjaga jaraknya dari para pesaing, ia kehilangan kendali di salah satu tikungan tajam Mandalika, yang berujung pada jatuhnya Martin dan mengakhiri harapan untuk meraih kemenangan. Di sprint race kali ini, blunder tersebut menjadi momen krusial yang merubah dinamika balapan. Dengan Martin keluar dari persaingan, Francesco Bagnaia mengambil alih pimpinan balapan. Namun, perjuangannya tidaklah mudah, dan Marc Marquez juga tampil mengesankan, mengesampingkan semua keraguan tentang kemampuannya di atas motor Desmosedici GP23 Gresini Racing. Memulai dari grid ke-12, Marquez tampil agresif sejak awal, menyalip satu persatu pembalap di depannya. Teknik balapannya yang khas dan penuh risiko membuahkan hasil, dan dalam beberapa lap saja, Marquez sudah mampu merangsek ke barisan depan. Ketangguhannya dalam melewati pembalap di lintasan yang menantang seperti Mandalika menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbaik MotoGP. Pada pertengahan balapan, Marquez akhirnya berhasil merangsek ke posisi kedua, mengejar Francesco Bagnaia yang ada di depannya. Meski tertinggal cukup jauh pada awalnya, ketangguhan mental dan kecepatan konstan yang dipertahankannya sepanjang balapan, tekanan pun datang dari pembalap Enea Bastianini yang membuatnya harus meladeni diu dengan pembalap Ducati itu. Terlepas dari upayanya yang luar biasa, Marquez tetap tak mampu mengalahkan kecepatan dua Ducati, namun berhasil mempertahankan podium ketiga dari ancaman pembalap lainnya. Sementara itu, pertarungan antara Bagnaia dan Bastianini semakin memanas menjelang akhir balapan. Bagnaia, dengan pengalamannya yang lebih matang, berhasil menahan semua serangan Bastianini dan mengunci kemenangan. Bastianini harus puas finish jarak tipis di posisi kedua, namun tetap memberikan penampilan yang luar biasa, menambah drama dalam balapan penuh adrenalin ini. Dengan hasil ini, Francesco Bagnaia berhasil memangkas gap dan memperkuat posisinya di klasemen sementara MotoGP, sementara podium ketiga Marc Marquez membawa harapan baru bagi Gresini Racing di tengah musim yang penuh tantangan. Sprint Race Mandalika ini tak hanya memperlihatkan kemampuan teknis para pembalap, tetapi juga mental baja dan semangat juang yang luar biasa di lintasan yang penuh tantangan. Bagi penonton di Mandalika, Sprint Race kali ini memberikan hiburan yang luar biasa, dengan berbagai momen mendebarkan, mulai dari kecelakaan Jorge Martin hingga upaya heroik Marc Marquez meraih podium. Balapan ini membuktikan bahwa di MotoGP, apapun bisa terjadi hingga detik terakhir, dan kerja keras serta strategi yang matang akan selalu membawa hasil yang tak terduga. Momen langka dan unik, Marc Marquez gandeng Francesco Bagnaia usai sesi latihan MotoGP Mandalika. Sebuah momen langka dan unik tersaji usai sesi latihan MotoGP Mandalika yang memperlihatkan keakraban antara dua bintang MotoGP, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat sore tadi, saat keduanya menyelesaikan latihan di sirkuit internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Marquez, yang baru saja menyelesaikan sesi latihan bersama tim berlabel banyak sponsor Indonesia alias Gresini Racing, terlihat membantu Bagnaia, pembalap utama Ducati Lenovo yang kehabisan bahan bakar saat latihan start. Momen tersebut membuat banyak orang tersenyum, terutama para kru Ducati dan manajer Ducati Corse, Gianluigi Gigi Dall'Igna, yang terlihat tertawa lebar menyaksikan aksi kedua pembalap top dunia tersebut. Insiden ini dimulai ketika Francesco Bagnaia, yang akrab disapa Pecco, mengalami kendala tak terduga setelah latihan start. Motor Desmosedici GP24 miliknya kehabisan bahan bakar, tepat setelah ia menyelesaikan sesi di lintasan. Tanpa banyak berpikir, Marquez dengan cepat menawarkan bantuan kepada Bagnaia, yang memang berada di dekatnya. Tanpa adanya kendaraan bantuan yang bisa langsung tiba di lokasi, Marquez memutuskan untuk mendorongnya. Ia meminta Bagnaia untuk menggenggam lengannya, dan bersama-sama mereka berjalan kembali ke garasi Ducati di pedok.
Pemandangan tersebut sontak menjadi pusat perhatian banyak orang di lintasan, termasuk para kru dan penonton yang hadir di sirkuit Mandalika. Bagnaia pun tampak tak canggung memegang lengan kanan Marquez sambil berjalan beriringan melintasi trek. Momen kebersamaan ini terasa begitu natural, apalagi mengingat hubungan keduanya yang selama ini lebih dikenal sebagai rival ketimbang rekan. Keakraban ini pun seakan menjadi gambaran persiapan menjelang musim 2025, ketika keduanya akan resmi menjadi rekan setim di Ducati Lenovo. Tak hanya menarik perhatian penggemar yang menyaksikan dari tribun, aksi Marquez dan Bagnaia ini juga membuat kru Ducati tersenyum lebar. Bahkan, Gianluigi Gigi Dall'Igna, arsitek sukses Ducati, tak kuasa menahan tawa saat melihat kedua pembalap andalannya beriringan menuju garasi. Ini momen yang benar-benar langka dan lucu. Melihat mereka begitu akrab, bahkan di tengah kondisi tak terduga seperti ini, menunjukkan semangat kebersamaan yang akan sangat berguna musim depan, ujar salah satu kru Ducati di pedok. Kami tidak bisa berhenti tertawa melihat Pecco dan Marc berjalan berdua di lintasan, terutama karena mereka biasanya bersaing sangat sengit. Keakraban yang ditunjukkan oleh Marquez dan Bagnaia ini memang terasa spesial. Sebab, musim depan, Marquez akan bergabung dengan Ducati Lenovo, tim tempat Bagnaia menjadi pembalap utama dan juara dunia. Keduanya diharapkan membentuk kombinasi yang mematikan di lintasan, dengan reputasi Marquez sebagai salah satu pembalap paling berbakat di sejarah MotoGP dan Bagnaia yang baru saja meraih gelar juara dunia. Selain momen keakraban tersebut, sesi latihan sore hari MotoGP Mandalika juga memberikan gambaran awal tentang kekuatan para pembalap di sirkuit yang menantang ini. Francesco Bagnaia sendiri menempati posisi keempat dalam sesi free practice dengan waktu yang sangat tipis di belakang rekan setimnya, Enea Bastianini, yang mencatatkan waktu tercepat hari itu. Meskipun Bagnaia harus menghadapi masalah bahan bakar di akhir sesi, ia tetap mampu menunjukkan performa konsisten di lintasan. Kecepatan dan stabilitasnya di atas Desmosedici GP23 memberikan sinyal positif bagi tim Ducati Lenovo jelang balapan utama MotoGP Mandalika, yang dijadwalkan berlangsung pada akhir pekan ini. Di sisi lain, Marc Marquez, yang menjalani musim pertamanya bersama Gresini Racing, mencatatkan waktu terbaik di urutan ke-7. Meski belum mampu menembus posisi 5 besar, Marquez menunjukkan kemajuan signifikan dalam proses adaptasinya dengan Ducati. Motor Desmosedici GP23 yang baru ia kendarai musim ini dikenal memiliki kekuatan besar, namun Marquez masih mencari setelan yang pas untuk dapat bersaing di papan atas. Momen langka ini tidak hanya menjadi pengingat akan keakraban dua bintang MotoGP, tetapi juga menjadi pengantar bagi perubahan besar di grid MotoGP musim 2025. Dengan Marc Marquez akan resmi bergabung dengan Ducati Lenovo, ia akan menjadi rekan setim Francesco Bagnaia, menggantikan posisi Enea Bastianini. Bagnaia dan Marquez, yang selama ini sering bersaing sengit di lintasan, akan menghadapi tantangan baru sebagai rekan setim di tim pabrikan Ducati. Dengan reputasi Ducati yang semakin kuat sebagai salah satu motor terbaik di grid, banyak pengamat MotoGP memprediksi kombinasi Marquez dan Bagnaia akan mendominasi balapan musim depan. Bagi penggemar MotoGP, momen ini juga menunjukkan bahwa meskipun rivalitas di lintasan sangat sengit, di luar lintasan, para pembalap memiliki hubungan yang sangat profesional dan bersahabat. Marquez, yang tidak ragu menawarkan bantuan kepada Bagnaia, memberikan contoh sempurna tentang sportivitas dan kebersamaan dalam dunia balap motor. Momen langka dan unik di sirkuit Mandalika ini akan menjadi salah satu kenangan tersendiri dalam perjalanan MotoGP 2024. Marc Marquez, yang dikenal sebagai The Baby Alien, dengan rendah hati membantu Francesco Bagnaia, calon rekan setimnya musim depan, untuk kembali ke garasi setelah kehabisan bahan bakar. Momen kebersamaan ini memberikan warna tersendiri dalam sesi latihan sore hari yang panas di Mandalika, sekaligus memperkuat ekspektasi penggemar terhadap duet Marquez dan Bagnaia di musim MotoGP 2025 mendatang. MotoGP Mandalika 2024 sendiri masih menyisakan banyak kejutan, dan para pembalap bersiap untuk menghadapi tantangan selanjutnya di sesi latihan dan kualifikasi. Dengan persaingan yang semakin ketat, para penggemar akan terus menyaksikan perkembangan seru dari dua bintang MotoGP ini sebelum mereka akhirnya bersaing di balapan utama pada akhir pekan. Marc Marquez target juara di MotoGP Mandalika 2024. Berbekal mesin Desmosedici GP23, buang sial setelah 2 kali gagal finish. Marc Marquez, pembalap legendaris yang kini memperkuat tim Gresini Racing, menargetkan kemenangan di ajang MotoGP Mandalika. Mandalika, yang dikenal dengan sirkuit internasional Pertamina Mandalika di Lombok, Indonesia, akan menjadi tuan rumah salah satu seri balap paling dinanti musim ini.
Marquez, yang dibekali dengan motor Ducati Desmos edisi GP23 yang kompetitif, bertekad untuk menghapus kutukan yang menghantui penampilannya di Mandalika setelah gagal menyelesaikan balapan pada 2 edisi sebelumnya. MotoGP Mandalika 2024 menjadi lebih penting bagi Marquez, yang saat ini berada dalam performa apik usai beberapa hasil podium pada balapan-balapan terakhir. Pembalap Spanyol tersebut ingin memanfaatkan momentum ini untuk meraih kemenangan di salah satu sirkuit yang masih belum pernah ia taklukkan sejak pertama kali MotoGP kembali ke Indonesia pada 2022. Tekad Marquez untuk menang semakin diperkuat dengan keyakinannya terhadap potensi mesin Desmos edisi GP23, yang dikenal memiliki kecepatan dan akselerasi luar biasa. MotoGP Mandalika 2024 bukan sekadar balapan biasa bagi Marquez. Baginya, ini adalah kesempatan untuk membalikan nasib di lintasan yang selama ini terasa tidak bersahabat. Dalam 2 edisi sebelumnya, Marquez harus menelan pil pahit akibat insiden yang membuatnya gagal finish. Pada MotoGP Mandalika 2022, ia mengalami kecelakaan hebat di sesi pemanasan, warm-up, yang membuatnya harus absen dari balapan utama karena cedera serius. Kecelakaan spektakuler itu sempat memicu kekhawatiran besar atas keselamatan Marquez, namun ia berhasil pulih beberapa minggu kemudian. Di MotoGP Mandalika 2023, nasib buruk kembali menghantam. Marquez terlibat crash dalam insiden yang membuatnya tidak dapat menyelesaikan balapan. Kesialan tersebut semakin menambah catatan buruknya di sirkuit Mandalika, yang hingga kini belum pernah menjadi tempat di mana ia bisa menyelesaikan balapan dengan mulus. Kini, di tahun 2024, Marquez ingin sekali mengubah sejarah itu. Dalam wawancara terbaru menjelang balapan di Mandalika, Marquez menyatakan tekadnya untuk menebus kegagalan di 2 tahun sebelumnya. "Saya sangat bersemangat menyambut balapan di Mandalika tahun ini. Ini adalah sirkuit yang indah dan menantang, dan saya yakin bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan 2 tahun terakhir. Saya datang dengan mindset yang berbeda, lebih fokus, dan dengan keyakinan penuh pada motor saya," ujar Marquez dengan percaya diri. Kunci dari ambisi besar Marquez di Mandalika 2024 tidak hanya terletak pada kemampuannya sebagai pembalap, tetapi juga pada keunggulan motor yang ia kendarai, yakni Ducati Desmos edisi GP23. Motor pabrikan Italia ini dikenal sebagai salah satu motor terbaik di grid MotoGP saat ini, dengan kecepatan tertinggi yang luar biasa, serta akselerasi dan stabilitas di tikungan yang mumpuni. Sejak pindah ke tim Gresini Racing yang menggunakan mesin Ducati, Marquez telah merasakan peningkatan performa yang signifikan. Ducati Desmos edisi GP23 benar-benar luar biasa. Motor ini memiliki tenaga yang besar dan sangat stabil di lintasan, terutama di trek lurus yang panjang seperti Mandalika. "Saya merasa lebih percaya diri dengan motor ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan saya yakin itu akan menjadi faktor kunci di balapan nanti," jelas Marquez. Desmos edisi GP23 juga dikenal memiliki performa aerodinamika yang unggul, sesuatu yang sangat penting di Mandalika, yang memiliki kombinasi antara tikungan cepat dan trek lurus panjang. Selain itu, grip ban belakang yang kuat dari GP23 memberi Marquez kemampuan untuk memaksimalkan akselerasi di berbagai kondisi lintasan. Ini akan sangat berguna di Mandalika, di mana kondisi cuaca seringkali berubah-ubah dengan cepat, dari hujan hingga terik. Selain misi untuk menghapus kenangan buruk di Mandalika, Marquez juga tengah berusaha keras untuk memperbaiki posisinya di klasemen sementara MotoGP 2024. Meskipun ia bukan lagi pesaing utama dalam perebutan gelar juara dunia seperti di masa lalu, performa Marquez di musim ini tetaplah impresif. Beberapa podium yang diraihnya menunjukkan bahwa Marquez masih menjadi salah satu pembalap paling kompetitif di grid. Pada klasemen sementara, Marquez berada di posisi yang cukup baik untuk mengincar posisi 3 besar di akhir musim. Keberhasilan di Mandalika akan menjadi dorongan besar bagi peluangnya. Kemenangan di sini juga akan menjadi penegasan bahwa ia masih mampu bersaing di level tertinggi, terutama dengan mesin yang sekarang lebih sesuai dengan gaya balap agresifnya. Namun, untuk mewujudkan target tersebut, Marquez harus menghadapi persaingan ketat dari para pembalap lain, terutama dari tim-tim besar seperti Ducati Lenovo, Pramac Ducati, dan Aprilia Racing. Jorge Martin, yang menjadi rival terdekatnya di Ducati, serta Francesco Bagnaia yang juga tengah bersaing memperebutkan gelar juara dunia, dipastikan akan menjadi ancaman besar di Mandalika. Marquez pun sadar bahwa dirinya harus tampil sempurna sejak sesi kualifikasi hingga balapan utama jika ingin mewujudkan ambisinya. Sirkuit internasional Pertamina Mandalika telah menjadi salah satu ikon baru dalam kalender MotoGP sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2021. Sirkuit ini tidak hanya menawarkan pemandangan indah di tepi pantai, tetapi juga tantangan teknis yang menarik bagi para pembalap.
Kombinasi dari tikungan cepat, trek lurus panjang, dan perubahan elevasi menjadikan Mandalika sebagai sirkuit yang menuntut ketangguhan fisik serta kecerdikan teknis dari setiap pembalap. Marquez sendiri mengakui bahwa Mandalika adalah salah satu sirkuit paling menantang yang pernah ia hadapi. Tantangan terbesar di Mandalika adalah bagaimana mengatur kecepatan dan stabilitas di berbagai jenis tikungan yang ada. Ini adalah sirkuit yang menuntut kesabaran, fokus, dan strategi yang tepat, kata Marquez. Dengan persiapan yang matang, Marquez berharap dapat menguasai karakter sirkuit ini dengan lebih baik, terutama dengan pengalaman dan keunggulan teknis dari Desmos edisi GP23. Bagi Marc Marquez, balapan MotoGP Mandalika 2024 bukan sekadar ajang untuk menambah koleksi podium atau poin klasemen. Ini adalah kesempatan baginya untuk membuktikan bahwa Mandalika bukanlah kutukan yang tak bisa ia patahkan. Dengan tekad yang bulat, motor yang mumpuni, serta keyakinan bahwa kali ini ia bisa menyelesaikan balapan dengan hasil maksimal, Marquez menatap balapan di Mandalika dengan optimisme tinggi. Saya datang ke Mandalika dengan mentalitas yang berbeda. Saya ingin menghapus kenangan buruk dari 2 tahun terakhir dan menunjukkan bahwa saya bisa menang di sini. Saya merasa dalam kondisi fisik dan mental yang terbaik, dan saya percaya bahwa dengan motor Ducati ini, saya bisa mencapai target saya, tegas Marquez. Balapan MotoGP Mandalika 2024 akan menjadi panggung yang penuh antusiasme, bukan hanya bagi penggemar MotoGP di Indonesia, tetapi juga bagi dunia balap internasional yang akan menyaksikan apakah Marc Marquez bisa mewujudkan ambisinya. Satu hal yang pasti, Marquez akan memberikan segalanya untuk meraih kemenangan di sirkuit yang hingga kini belum pernah ia taklukkan. Menjelang MotoGP Mandalika, Marc Marquez, yang dijuluki The Baby Alien, kembali menunjukkan antusiasmenya untuk berlaga di Indonesia. Melalui cuitan di media sosial X setelah balapan di sirkuit Misano, Italia, dalam ajang Grand Prix Emilia-Romagna, Marquez mengungkapkan ketidaksabarannya untuk kembali balapan di Indonesia, dengan target utama naik podium teratas. Marquez sudah tidak asing dengan Indonesia. Bahkan sebelum sirkuit Mandalika menjadi tuan rumah balapan MotoGP, ia sering berkunjung ke sini. Selain memiliki banyak pendukung di Indonesia, Marquez juga kerap hadir dalam berbagai acara terkait sponsor-sponsornya di tanah air. Namun, hasil di Emilia-Romagna tampaknya belum memuaskan Marquez. Meskipun berhasil meraih podium ketiga, ia merasa hasil itu kurang sempurna karena didapatkan setelah Francesco Bagnaia mengalami insiden crash. Saya sedikit tidak puas dengan hasil di Misano. Mungkin di seri Mandalika saya akan berusaha tampil lebih baik agar bisa naik podium utama, ujar Marquez. Sirkuit Mandalika juga masih menjadi tantangan tersendiri bagi Marc Marquez. Pada balapan sebelumnya di sirkuit ini, ia mengalami crash hebat yang membuatnya penasaran dan ingin tampil lebih baik. Dengan performanya yang kembali kuat belakangan ini, Marquez bertekad untuk memberikan yang terbaik di balapan akhir pekan nanti. Seri MotoGP Mandalika ini merupakan seri ke-15 dari kalender MotoGP musim ini. Balapan ini akan digelar akhir pekan ini, dan para pembalap kelas dunia seperti Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Jorge Martin, dan tentu saja Marc Marquez akan kembali bersaing ketat untuk memperebutkan gelar juara dunia. Balapan di sirkuit Mandalika menjadi sangat dinanti-nantikan karena persaingan semakin ketat. Marc Marquez, dengan ambisinya untuk kembali berjaya, serta pembalap Ducati lainnya yang tampil konsisten, akan menjadi sorotan utama. Dukungan besar dari para penggemar Indonesia juga diprediksi akan menjadi motivasi tambahan bagi Marquez untuk tampil maksimal dan memberikan aksi terbaik di lintasan. Mandalika, sebagai salah satu sirkuit baru dalam kalender MotoGP, telah mendapatkan reputasi sebagai salah satu sirkuit paling menantang dan menarik. Para pembalap harus mengatasi kombinasi tikungan cepat dan trek lurus, yang menuntut teknik berkendara yang tinggi. Bagi Marquez, ini adalah kesempatan untuk menebus kesalahan di balapan sebelumnya dan menunjukkan bahwa ia masih merupakan salah satu pembalap terbaik di dunia. Dengan semangat tinggi dan tekad besar, Marc Marquez siap menghadapi tantangan akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Semua mata akan tertuju padanya, menanti apakah ia bisa kembali ke puncak podium dan memberikan pertunjukan spektakuler di depan ribuan penggemar setianya di Indonesia. Marc Marquez tanpa kesombongan, sukses raih podium ketiga di MotoGP Emilia-Romagna, tunjukkan respek tinggi pada Bagnaia. Pembalap andalan Gresini Racing, Marc Marquez, berhasil mengamankan podium ketiga di ajang MotoGP Emilia-Romagna, setelah persaingan ketat yang berlangsung di sirkuit Misano.
Kemenangan ini bukan hanya menjadi penegasan akan kehebatan Marquez di lintasan, tetapi juga memperlihatkan sisi sportivitasnya. Sebelum naik podium, Marquez sempat menanyakan kabar tentang Francesco Bagnaia, yang mengalami kecelakaan saat mencoba mengejar para rival di depan. Respek dan rasa kasihan Marquez kepada Bagnaia memperlihatkan hubungan baik di antara kedua pembalap, meskipun mereka seringkali menjadi rival sengit di lintasan. Francesco Bagnaia, sang juara bertahan dan andalan Ducati Lenovo Team, datang ke MotoGP Emilia-Romagna dengan ambisi besar. Kemenangan dalam sprint race pada hari Sabtu membuatnya semakin percaya diri untuk merebut kemenangan ganda di kandang sendiri pada balapan utama. Jika berhasil, Bagnaia akan mencatatkan kemenangan Grand Prix ke-100 untuk Ducati dalam momen istimewa, yakni start Grand Prix ke-100 dalam karirnya. Selain itu, kemenangan tersebut juga akan membawanya kembali ke puncak klasemen, melewati Jorge Martin dari Pramac Ducati, yang menjadi pesaing terberatnya musim ini. Namun, sejak awal balapan, tantangan sudah tampak berat bagi Bagnaia. Setelah kehilangan keunggulan dari Jorge Martin di sprint race, Bagnaia kembali harus berhadapan dengan Martin di tikungan 1. Meski demikian, Bagnaia tampil gemilang dan berhasil menyalip Martin di tikungan 2, memperlihatkan penguasaan lintasan yang brilian. Bagi penggemar, tampak seolah segalanya berjalan sesuai rencana untuk pembalap tuan rumah ini. Namun, di beberapa tikungan awal, tanda-tanda peringatan mulai terlihat. Bagian belakang Ducati Desmosedici milik Bagnaia tampak bergetar, sesuatu yang sangat jarang terjadi pada motor tim pabrikan sebesar Ducati. Meskipun Jorge Martin adalah satu-satunya pembalap yang bisa menyamai kecepatan Bagnaia sepanjang akhir pekan, masalah teknis ini mempengaruhi performa sang juara bertahan. Perlahan tapi pasti, antrean pembalap mulai terbentuk di belakang Ducati merah milik Bagnaia. Martin dan Enea Bastianini, yang juga mengincar posisi podium, merasakan penurunan performa Bagnaia. Pada putaran keempat dari 27, kedua pembalap berhasil menyalip Bagnaia, meninggalkannya di posisi ketiga. Meskipun Bagnaia sempat kehilangan beberapa posisi, ia tidak menyerah begitu saja. Setelah mencatat beberapa putaran dengan waktu sekitar 1 menit 32 detik, ia tiba-tiba menemukan kecepatan kembali dan membukukan rekor lap baru dengan catatan waktu 1 menit 30,877 detik di jarak tengah balapan. Setelah start, saya merasa bisa mengatur kecepatan dan mengendalikan jarak, ujar Bagnaia kepada MotoGP.com. Namun, saya kehilangan banyak waktu dalam semua akselerasi. Ban belakang motor saya tidak bekerja dengan baik di beberapa putaran awal, tetapi tiba-tiba mulai berfungsi setelah sekitar 15 lap, sesuatu yang luar biasa. Sayangnya, perjuangan Bagnaia berakhir dengan dramatis dan menyakitkan saat balapan menyisakan 7 lap. Saat mencoba memperkecil jarak dengan Bastianini dan Martin yang berada di depan, Bagnaia kehilangan kendali pada bagian depan motor Ducatinya saat melakukan pengereman menuju tikungan 8. Ia terjatuh, dan ini menjadi DNF, did not finish, ketujuhnya musim ini. Untuk kedua kalinya dalam 3 ronde terakhir, Bagnaia menyalahkan masalah pada ban belakang yang tidak bekerja dengan baik. Marc Marquez, yang berada di belakang Bagnaia, melihat langsung kecelakaan tersebut. Sebagai pembalap yang berpengalaman dan pernah menghadapi berbagai masalah teknis, Marquez menunjukkan rasa kasihan dan simpati kepada calon tandemnya di musim 2025 itu. Meskipun merasa senang bisa naik podium, Marquez tetap menunjukkan respek tinggi terhadap Bagnaia. Sebelum naik podium, Marquez bahkan sempat menanyakan kabar Bagnaia, memastikan bahwa rival sekaligus rekannya tersebut tidak mengalami cedera serius akibat insiden tersebut. Marc Marquez, meskipun tidak berada dalam performa puncak seperti beberapa tahun lalu, tetap menunjukkan bahwa ia adalah pembalap yang harus diperhitungkan. Dalam balapan ini, Marquez tampil sabar dan cerdik. Sejak awal balapan, Marquez mencoba untuk tidak terlalu terburu-buru dalam mendekati pembalap di depannya. Strategi ini terbukti efektif ketika ia berhasil memanfaatkan momen saat Bagnaia terjatuh, memastikan dirinya naik ke posisi ketiga dan mengamankan podium. Kemenangan podium ini menjadi catatan penting bagi Marquez, yang saat ini membalap bersama tim Gresini Racing. Sejak beralih dari Honda, Marquez terus membangun chemistry yang baik dengan Ducati dan tim barunya. Podium di Emilia-Romagna menjadi salah satu bukti bahwa Marquez masih memiliki kemampuan luar biasa untuk bersaing di papan atas MotoGP, meski ia harus menghadapi tantangan besar di setiap balapan. Meskipun balapan MotoGP seringkali diwarnai persaingan ketat di lintasan, hubungan antara para pembalap tetap dibangun atas dasar respek dan rasa hormat. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia adalah contoh nyata dari rival yang saling menghargai. Meski berada di posisi berbeda dalam hal tim dan rivalitas, keduanya memiliki hubungan yang baik, dan hal ini terlihat jelas dari sikap Marquez setelah kecelakaan Bagnaia.
Dalam wawancaranya setelah balapan, Marquez mengungkapkan perasaan simpatinya terhadap Bagnaia. Bagnaia adalah pembalap yang hebat. Sangat disayangkan melihat dia terjatuh ketika sudah tampil sangat kuat sepanjang akhir pekan. Saya harap dia baik-baik saja dan bisa kembali lebih kuat di balapan berikutnya. Saya tahu bagaimana rasanya menghadapi kesulitan seperti itu, dan saya menghormatinya sebagai pembalap dan sebagai orang, kata Marquez. Podium ketiga di MotoGP Emilia-Romagna menjadi hasil manis bagi Marc Marquez dan tim Gresini Racing. Dengan kecerdikan dan pengalaman, Marquez berhasil mengamankan posisi di podium meski harus menghadapi persaingan sengit di depan. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan oleh Francesco Bagnaia, yang gagal menyelesaikan balapan setelah jatuh di tikungan 8. Meskipun begitu, hubungan respek yang kuat antara kedua pembalap memperlihatkan sportivitas sejati dalam dunia MotoGP. Bagi Marquez, kemenangan podium ini tidak hanya menambah poin di klasemen, tetapi juga menunjukkan bahwa ia masih menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di lintasan. Sedangkan bagi Bagnaia, meskipun mengalami kecelakaan dan gagal menyelesaikan balapan, ia tetap menunjukkan performa luar biasa yang diharapkan bisa kembali pada balapan berikutnya. MotoGP 2024 masih menyisakan banyak seri balapan, dan persaingan antara pembalap papan atas seperti Marquez, Bagnaia, dan Martin akan terus menjadi sorotan utama. Never slow up, hate this. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.